Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Kau ingatkan kembali bahwa kami seringkali berdosa, kesombongan, keangkuhan. Kami seringkali menganggap diri kami lebih hebat daripada segala sesuatu. Bantu kami ya Bapa untuk menjadi lebih rendah hati, sekali lagi rendah hati, untuk mengatasi kesombongan dan keangkuhan kami, terutama untuk para pemimpin kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar Daud meminta kepada Yoab untuk menghitung jumlah orang Israel, semacam mengadakan sensus. Tapi setelah diadakan sensus, maka Daud merasa bersalah dan berdosa, sehingga dia dihukum, sehingga ada malapetaka sampar di Israel, sehingga ribuan orang mati. Kenapa menghitung sensus penduduk menjadi berdosa? Jadi kuncinya adalah bahwa Daud mengadakan sensus, bukan sensusnya yang salah, tetapi sensus itu dipakai untuk militer. Sehingga banyak orang yang bisa berperang, orang bisa memegang senjata, memegang pedang, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi motivasinya dari perbuatan itu yang di mana Daud salah. Dia merasa bahwa orang Israel itu adalah miliknya, maka dia bisa menggunakan apa saja untuk kepentingannya. Dan itu yang membuat Tuhan marah. Dan itu yang membuat Daud merasa berdosa dengan itu. Tuhanlah yang menjadi penguasa bangsa dan negara. Ya. Nah, itu saudaraku terkasih. Kalau pemimpinnya adalah orang berdosa, orang yang angkuh, orang sombong, orang yang yang bersalah, maka itu mempunyai dampak kepada rakyat yang kena hukuman. Maka 70.000 orang mati karena dihukum, karena sampar itu. Sekali lagi mari kita berdoa untuk pemimpin bangsa kita, ya, dari atas, dari presiden, dari DPR dan seterusnya, sampai ke kita semua. Ya, kalau pemimpin kita baik, maka rakyatnya juga akan menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Nazaret menolak Yesus. Kenapa? Karena Yesus secara manusiawi tidak sesuai dengan pandangan mereka. Yesus orang biasa. Yesus sama seperti kita. Saudara-saudaranya seperti kita. Jadi mereka memiliki, sekali lagi, bagian motivasi. Bagian motivasi karena mereka melihat Yesus hanya sebagai manusia. Bukan sebagai Mesias, bukan sebagai Allah. Di samping itu bahwa Yesus mulai mengambil posisi mereka yang dihormati di bangsa Israel. Jadi ada banyak motivasi di bawah sadar yang seringkali membuat mereka kehilangan pamor. Nah, itulah menjadi sombong, menjadi tertutup. Ya, seolah-olah aku adalah segala-galanya. Ya. Nah, itulah apa yang kira-kira penting bagi kita adalah bahwa motivasi dasar dalam diri kita yang seringkali ditampakkan dengan hal-hal yang kelihatan rohani, tetapi sebetulnya dalam batin kita ya, ada sesuatu motivasi yang jelek, yang keliru, yang penuh nafsu, penuh keinginan pribadi, ya, bukan keinginan Tuhan. Dan inilah tantangan kita untuk mengerti, memahami sekali lagi kehendak Tuhan dalam diri kita. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tapi Engkau, kata Paulus. Mari kita melihat, memahami hidup batin kita. Ya. Dalam tradisi Karmel kita bisa melihat ada 3 tokoh pribadi yang besar, yaitu Teresa Avila, Yohanes dari Salib, dan Teresa kanak-kanak Yesus. Ya, Teresa Avila masuklah ke dalam sel, ke dalam kamar. Ya, masuklah ke dalam hati kita masing-masing. Di sana kita mengolahnya, ya, menjadi pribadi yang dewasa, yang matang, yang mengerti kehendak Tuhan. Tetapi Yohanes dari Salib mengatakan pemurnian, ya, motivasi dimurnikan. Bukan aku, tapi Engkau, todo unada, solo Dios basta, hanya Tuhan saja. Dan Teresa kanak-kanak Yesus, persembahkan hatimu apa saja, dengan segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan, kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi ketiga faktor ini menjadi sesuatu yang utuh dalam diri kita. Kita masuk dalam batin kita mengolahnya, kita lepaskan apa yang nggak perlu, dan kemudian kita persembahkan segalanya kepada Tuhan. Semoga kita berani masuk dalam hati kita,
untuk mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Dan Daud juga mengakui bahwa dia berdosa. Maka dia diampuni oleh Tuhan dengan segala kelemahan dan keberdosaan. Pun dia harus dihukum. Rakyat ini harus dihukum. Mari kita masuk dalam hati kita masing-masing. Mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.